Islam itu dari asal katanya, dari lugawinya, dari kata-katanya adalah aslama. Aslama artinya ada tiga, ada at-ta'ah, ada ketaatan, ada khudu, ada kepatuhan atau ketundukan, ada yang namanya inqiyad. Nah, tadi ya, keterikatan pada sesuatu, itu adalah Islam. Tapi tidak semua orang yang tunduk, patuh, dan taat disebut dengan muslim. Maka Islam itu ketika kita lihat maknanya, itu ada banyak makna. Misal contohnya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang begini bunyinya, afa ghaira dinillahi yabghun, apakah selain daripada agama Allah yang Anda inginkan? Walahu aslama man fis samawati wal ard, dan sesungguhnya kalau Anda lihat itu telah menyerah kepada Allah, telah aslama, ada kata-kata aslama di situ. Walahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa qarha, sesungguhnya telah tunduk kepada Allah, telah menyerah kepada Allah segala sesuatu yang ada di dalam samawati wal ard, yang ada di antara langit dan bumi, tau'aw wa qarha, sesungguhnya dia taat itu secara baik dia mau atau dia tidak mau, dia ridho atau dia tidak ridho, dia tetap taat sama Allah. Maksudnya begini, antum mau beriman, antum mau kafir, nggak ada urusan. Antum mau manusia, antum mau binatang, nggak ada urusan. Antum mau jadi apa saja, nggak ada urusan. Antum tunduk pada aturan Allah, antum tunduk pada sunatullah, antum tunduk pada qadarullah. Apa qadarullahnya? Ada yang mati, ada yang hidup, betul. Makanya kalau antum mau nggak beriman, mau antum beriman, tetap aja akan mati, ya kan ya? Tetap antum beriman, antum nggak beriman, setelah antum jadi mayit, ya tetap aja akan dimakan sama bakteri, akan dimakan sama apa namanya, jasad-jasad ternik itu. Antum mau beriman atau mau nggak beriman, kalau lelep ya mati. Bukannya, saya beriman, saya bisa bernapas dalam air, ya nggak gitu. Itu yang dimaksud dengan telah tunduk kepada Allah. Walahu aslama man fis samawati wa fil ard, gitu kan ya. Jadi telah tunduk kepada Allah, apapun yang ada, baik dia itu makhluk ataukah bukan baik makhluk, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk mati, baik dia mau beriman, baik dia nggak mau beriman, semua tunduk kepada Allah. Nah, maka ini adalah arti Islam secara total. Jadi Islam bisa jadi ada arti umum. Apa arti umumnya? Tunduk, patuh, pasrah, dan taat. Tapi kalau kita bahas tentang makna syar'i, yaitu adalah Islam yang kemudian secara syar'i, apa maknanya? Ada dua makna di sini. Nah, jadi teman-teman perlu perhatian supaya nanti besok-besok ketika bertemu dengan pendapat-pendapat tidak merasa bingung, tidak merasa goncang gitu ya, atau ruwet gitu ya. Nah, jadi ada dua makna Islam secara syar'i. Tadi ya, Islam secara umum maknanya apa? Kepatuhan, ketaatan, ketundukan. Tapi kalau Islam secara syar'i ada dua makna. Makna yang pertama, makna am atau makna umum. Jadi coba lihat, ini agak membingungkan ya. Ada makna umum, ada makna syar'i. Secara syar'i lagi ada dua makna lagi. Syar'i secara umum dan syar'i secara khusus. Bingung? Bagus. Kalau nggak bingung ya alhamdulillah. Makna syar'i secara umum, Islam adalah agama yang dipegang oleh para nabi. Semua nabi-nabi itu memegang Islam. Semua nabi-nabi mengajarkan intisari ajaran Islam. Faham sampai di sini? Oke ya. Contohnya seperti apa? Misalnya Nabi Ibrahim, wa makana Ibrahimu Yahudian au Nasranian. Tidaklah yang namanya Ibrahim itu dia adalah Yahudi dan tidak pula dia Nasrani. Walakin, tapi dia adalah seorang Hanifah Muslimah, bahwa dia adalah seorang Muslim yang Hanif, Muslim yang taat. Dari situ kita ambil bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan bahwa apa agama nabi-nabi sebelum kita nggak tahu. Yang jelas dia mengajarkan prinsip Islam. Ibrahim sebelum meninggal, dia kemudian sampaikan pada anak-anaknya, jangan pernah mati kecuali Anda menjadi seorang Muslim, gitu kan ya. Artinya Muslim, orang yang berserah kepada Allah. Itu yang pertama. Makna Islam adalah agama yang diberikan pada nabi-nabi sebelum Muhammad Rasulullah, yang itu prinsipnya adalah tauhid, adalah Islam. Itu yang pertama. Makna yang kedua adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad mengatur tiga hal tadi. Bagi dia dan Allah, bagi dia dan dirinya sendiri, bagi dia dan manusia-manusia yang lain. Apa dalilnya? Contoh misalnya, dalam satu hadis yang sangat panjang dan itu ditemukan dalam
banyak sekali kitab hadis, misalnya contoh Sahih Arba'in, 40 hadis-hadis pilihan, itu teman-teman pernah baca yang begini kan ya, Bunyal Islam ala khamsin, pernah baca yang begitu. Jadi Rasulullah SAW ketika menjelaskan Islam kepada para sahabat, itu kemudian mengatakan begini, Bunyal Islam ala khamsin, sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 hal. Apa saja? Syahadatil an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pas Ramadan itu berapa kali dibaca di sini gitu kan ya. Mungkin sampai antum dengar terus syahadatil an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, Islam itu adalah syahadat bahwa Anda harus bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa aqimis shalah, dan juga dia langsung melaksanakan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, dan dia kemudian melaksanakan zakat. Yang keempat, wasaumi Ramadan, dan dia melaksanakan saum Ramadan. Yang keempat, yang kelima, wal hajj. Jadi jelas sekali bahwa Islam itu ada 5. 1, bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, beribadah hanya pada Allah, tidak yang lainnya, lalu mengakui Muhammad adalah utusan Allah, namanya syahadatain. Yang kedua, wa iqamis shalah, dan Anda melaksanakan salat. Yang ketiga, Anda itaiz zakah, Anda itu kemudian melaksanakan zakat. Yang keempat, wasaumi Ramadan, dan Anda juga bersaum Ramadan. Yang kelima, wal hajj, dan 5 adalah haji. Pertanyaannya, nabi-nabi yang lain ada nggak yang bersyahadat begitu? Ada nggak yang bersyahadat begitu? Pernah nggak ada dalilnya Musa berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Nggak ada dalilnya. Jadi secara khusus, ya sekali lagi ya, arti syar'i secara khusus bahwa agama Islam adalah yang seperti ini yang diambil tadi. Untuk memudahkan Anda semua, maka yang dimaksud dengan definisi Islam ini. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi jangan tanya lagi, itu nabi-nabi yang lain itu Islam atau bukan? Wallahu misal. Yang jelas dia mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Secara makna umum, iya. Tapi secara makna khusus, apakah dia umatnya Nabi Muhammad, maksudnya dalam mengatakan 5 tadi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya tidak. Dalam hadis yang lain misalnya al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan, lalu kemudian yang terakhir wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Sama. Jadi artinya 5 yang tadi. Pertanyaannya, apakah nabi-nabi yang lain melakukan 5 ini? Belum tentu. Artinya adalah apa? Yang kita ambil dalam makna ini adalah makna yang khusus. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi misalnya kalau misalnya ditanya nabi-nabi yang lain agamanya Islam atau tidak? Jawabannya wallahu a'lam. Yang jelas mengajarkan prinsip-prinsip keislaman. Dan di dalam Al-Qur'an ketika dikatakan bahwa muslimun, ya berarti mereka mengajarkan prinsip-prinsip Islam. Tapi ketika kita bahas tentang al-Islam, maka kita bahas adalah agama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad SAW dari Allah, membahas tentang 3 hal. Sampai di sini jelas ya. Berarti pembahasan kalau kita ketemu al-Islam berarti yang kita bahas itu. Karena aturan-aturan ketika yang itu datang pada Nabi Muhammad dan aturan-aturan yang datang pada nabi-nabi sebelumnya jelas berbeda. Pada suatu hari, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW yang sudah masuk Islam, membawa sobekan perkamen dari kitab Taurat. Jadi membawa mushaf Taurat. Jadi membawa sobekan-sobekan daripada Taurat. Taurat itu kitabnya siapa? Nabi Musa, ya. Lalu kemudian ketika itu terlihat oleh Rasulullah, maka beliau terlihat marah. Jadi wajah beliau memerah, kemudian beliau bersabda, apakah yang kau bawa ini, wahai Umar, gitu kan ya? Bukankah aku telah membawa Al-Quran yang jelas dan jernih? Kalau seandainya saudaraku Musa hidup pada zaman saya, tentu dia tidak akan susah-susah lagi kecuali mengikuti saya. Artinya apa? Musa bawa aturan Taurat, gitu kan ya? Musa itu bawa aturan daripada Allah. Rasulullah Muhammad itu juga bawa aturan. Tapi ketika kita lihat aturan Rasulullah dengan aturan Nabi Musa, maka diikuti yang mana? Diikuti aturannya Rasulullah, bukan lagi aturannya Nabi Musa. Karena Rasul jelas-jelas berkata, kalau andaikan Nabi Musa itu masih hidup sekarang, dia pasti ikut saya. Pertanyaannya, Nabi Isa sudah wafat atau belum? Belum. Nanti akan turun lagi kan Nabi Isa? Kalau Nabi Isa turun lagi, kira-kira dia bawa aturan baru atau dia ikut aturannya Nabi Muhammad? Ikut aturannya Nabi Muhammad. Jelas ya sampai di sini ya. Artinya ini loh, agama Allah tuh dari dulu sama, nggak pernah berbeda. Kalau kita lihat prinsip talinya itu adalah tali merahnya itu
benang merahnya itu Islam. Tali merah dapat dari mana gitu kan? Benang merahnya itu adalah Islam, gitu kan ya. Nah, jadi kalau dikatakan apa yang nabi-nabi yang bawa dulu? Islam. Agamanya apa? Wallahu a'lam bishawab, gitu kan ya. Kita nggak tahu namanya apa, tapi mereka membawa tali Islam itu. Kemudian dari dulu sampai sekarang. Nah, yang terakhir kali adalah Nabi Muhammad diresmikan dengan nama Islam. Maka kita dapat definisi yang tadi. Nah, karena sudah diresmikan yang paling akhir, maka nabi-nabi yang datang setelahnya, maksudnya bukan ada nabi lagi, tapi kalau Nabi Isa kemudian bangkit lagi, dia pasti akan mengikut dengan aturan Nabi Muhammad. Karena tidak ada lagi yang membawa aturan, tidak ada lagi yang membawa kitab kecuali Nabi Muhammad, dan beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir. Sesungguhnya kami turunkan kitab ini kepada engkau Muhammad bilhaq, dengan kebenaran. Bilhaq maksudnya hak ini apa? Musaddiqal lima baina yadayha, yang kemudian membenarkan setiap apa yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelum mereka, wa muhaiminan alaih, dan kemudian menjadi muhaiminan alaih. Nah, di sini dibahas lafaz muhaiminan alaih dalam ayat tersebut mempunyai makna musaitiran alaih, atau mengalahkan. Jadi gini, muhaimin itu asal katanya bisa jadi menjaga, bisa berarti membenarkan, bisa berarti bersaksi. Jadi contoh begini, contoh ya, bro, Anda ini kan ahli dalam masalah matematik, ini saya punya kitab matematik, coba lihat ini benar atau salah. Nah, berarti Anda muhaimin. Jadi Anda ini muhaimin, lihat, oh ini nggak benar, oh ini benar, ah ini benar, oh ini nggak benar, ini nggak benar, ah ini benar, ini benar, ini benar. Nah, berarti Anda yang sortir, itu artinya muhaimin. Berarti gini ceritanya, kitab-kitab yang zaman yang lalu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya. Ada risalah-risalah yang diberikan kepada nabi-nabinya. Tapi Anda tahu, kitab-kitab zaman dulu itu yang ada risalah-risalah para nabinya itu, ketika nabinya meninggal, apa yang dilakukan oleh orang-orang setelah sepeninggal nabinya? Diubah-ubah. Jangankan sepeninggalnya, masih ada aja diubah-ubah. Masih ada aja kemudian diutak-atik. Masih ada aja dia kemudian ingkar kepada nabinya. Allah kata misalnya di dalam Al-Quran, orang-orang itu, orang-orang zalim itu, mereka apa namanya? Fabaddalalladzina zalamu qawlan ghairal qila lahum. Mereka itu mengganti omongan-omongan para nabi itu dengan perkataan-perkataan yang tidak pernah dikatakan pada mereka. Itu pada nabinya masih ada, tuh bayangin. Apalagi nabinya sudah nggak ada lagi. Gitu ya. Nah, ketika itu ditambah-tambahin, ketika itu dikurang-kurangi, mereka pilah dan mereka pilih, datanglah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini menjadi muhaiminan. Nah, itu disortir kitab-kitab yang lalu itu. Jadi kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi yang sudah ditambahin, dikurangi dan diganti itu, kemudian oleh Al-Quran, yang ini benar, yang ini ceritanya oke, yang ini ceritanya bohong, yang ini ceritanya nggak ada. Yang ini yang benar nih, kayak gini nih. Kata mereka, Yesus disalib. Oh enggak, Yesus tidak disalib. Wama sholabuhu, mereka tidak pernah menyalib Yesus. Wama qataluhu, tidak pernah membunuh Yesus, gitu kan ya. Tapi yang benar begini ceritanya, gitu kan ya. Tentang Ashabul Kahfi, mereka berdebat pendapatnya. Ini orang ada berapa? Ada 3, ada 5, sama anjingnya 6, sama anjingnya 4, sama anjingnya 10 atau berapa. Ini yang benar nih. Yang benar adalah kalian tidak tahu apa-apa, gitu kan. Jadi kira-kira itu. Hanya Allah yang tahu hitung-hitungannya. Tapi itu tidak penting. Yang jelas ada anjingnya selonjoran di depan gua. Kan itu kan ya. Ini cerita yang benar. Nah, maka ini yang dinamakan dengan muhaiminan. Muhaiminan itu adalah menjadi saksi yang membenarkan atau menyalahkan. Artinya Al-Qur'an itu mengalahkan yang lainnya. Misalnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. Allah menurunkan kebenarannya, yaitu adalah Al-Qur'an, dan nabinya liyuzhirah, untuk kemudian diterangkan, untuk kemudian dizuhurkan, dizahirkan. Contoh, jam 12 nanti sholat, namanya sholat sama sholat Jumat. Kalau hari-hari biasa namanya sholat, kenapa namanya sholat zuhur? Ada yang tahu kenapa namanya sholat zuhur? Zuhur itu asal kata apa tadi yang saya bilang? Terlihat terang, gitu kan ya. Coba lihat, hari-hari paling terang itu jam berapa? Ya jam 12 sampai jam 2. Berarti kalau antum sholat zuhur ketika sudah gelap, itu antum salah. Paham ya saya? Karena namanya sholat zuhur. Zuhur itu artinya terang, zuhur itu terlihat, zuhur itu artinya ya mengkilat, kira-kira begitulah. Makanya ketika Allah kata liyuzhirah, bisa dipahami maksudnya liyuzhirah, artinya tidak ada sholat yang lebih terang daripada sholat zuhur. Coba lihat sholat sebelumnya, sholat subuh terang nggak? Enggak, setelah sholat apa?
Asar, terang nggak asar? Enggak juga. Berarti kalau antum sholat zuhur di tempat yang nggak terang, itu antum bermasalah. Maksudnya ketika nggak terang, itu berarti antum bermasalah. Kalau gelap gimana? Mendung, ya itu nggak ada urusan ya. Maksudnya adalah zuhur itu yang paling terlihat. Liyudhhirahu ala dini kulli, mengalahkan agama-agama yang lain. Terangnya itu kemudian menutup agama-agama yang lain, yang kemudian lebih terlihat daripada agama-agama yang lain. Maksudnya begitu. Artinya Islam mengalahkan agama-agama yang lain. Yang berarti Al-Quran diturunkan untuk menghapus, menasakh ajaran-ajaran sebelumnya, terang banget sampai antum tuh nggak mau memperhatikan yang lain, kira-kira gitulah. Berarti kalau sudah ada Islam, antum masih tertarik sama yang lain, itu antum ada masalah dengan kepala antum, gitu ya.